Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan yang akhir-akhir ini musim kemarau hampir terjadi di seluruh Kalimantan Barat. Kalau kita membaca info dasarian dari stasiun klimatologi, bahwa di dasaran 2 sampai dasaran 3 ini memang curah hujannya di bawah normal. Semoga nanti sore atau besok pagi hujan udah mulai turun di daerah kita masing-masing. Karena kemarin saya dapat info dari Mbak Anggun di Kayong Utara sudah ada hujan walaupun lokal, walaupun sebentar itu sudah pemancing. Terkait dengan itu Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan status saya tentang kemarau tentang apa-apa, tolong di copy untuk status kawan-kawan. Kemarin kan ada beberapa kawan yang mengcopy itu. Postingan Pak Gubernur itu bagus sekali untuk apa mengingatkan kita semua. Jadi terkait dengan kekeringan, minggu yang lalu saya juga ke Sambas, di Sambas juga kering dan tanah sudah mulai pecah, tapi alhamdulillah di sana pas musim panen sehingga apa ini juga mendukung rekan-rekan petani kita yang sedang panen ini. Rekan-rekan semua, tolong ya segera dilaporkan jika ada kondisi komoditas pertanian, pangan dan roti yang terdampak kemarau, terkena kemudian puso. Segera disambungkan ke petugas tim kita, ya, jangan sampai kita kecolongan. Tingkatkan komunikasi, koordinasi, kerjasama di lapangan dengan rekan-rekan penyuluh, dengan kelompok-kelompok tani, sehingga kita dapat mengambil info sejak awal. Karena jumlah kita semakin sedikit Bapak Ibu. Kemarin sekitar 54, sekarang tinggal 51 yang berada di lapangan. Ya, tolong sentra-sentra yang biasanya kebakar diamati di lapangan, komunikasi ditingkatkan, dilaporkan kalau ada memang ada yang terkena di sektor tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, terkait tadi ya, yang disampaikan Mas Diki, dan itu sudah dari pusat, saya akan mencoba men-share dulu apa yang oleh-oleh saya dari Jakarta. Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas Pak, sudah muncul. Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Nah ini Bapak Ibu, ini untuk tahun anggaran 2026, ini kunci utama swasembada pangan. Yaitu sebelum saya eh, menyinggung tentang tadi yang sudah diposting Mas Diki. Jadi yang pertama, ada kegiatan lahan atau optimalisasi dan perluasan. Ada kegiatan irigasi. Ini tusi daripada Dirjen PSP dan Dirjen LIP. Yang ketiga ada benih unggul. Ini tusinya BPSB dan Seralia dan Direktorat Perbenihan. Yang keempat pupuk dan pestisida. Sekarang kita sudah tidak lagi menangani pupuk pestisida, tetapi untuk pengawasan penggunaan atau aplikasi di lapangan itu masih tugas kita. Tingkatkan komunikasi kerjasama sama dinas kabupaten. Nanti kawan-kawan koordinator bisa mendorong dinas pertanian kabupaten segera mengajukan seperti yang sudah itu di Singkawang, di Bengkayang. Ini malah Bengkayang sudah tahap kedua ini. Di Sambas, ya kan, Kuburaya yang aktif, Kayong Utara, Ketapang, yang Segado, Melawi, Sintang, Kapuasulu belum ada. Mohon rekan-rekan yang berada di Kapuasulu, di Sintang, di Segado dan Melawi, nanti mencoba komunikasi dengan rekan-rekan di dinas segera mengusulkan untuk bantuan pestisida. Yang kelima, kunci utama yang kelima adalah alat dan mesin pertanian. Ini Pak Menteri menggelontorkan alat mesin yang luar biasa dengan jumlah yang banyak dan kualitas yang memang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ini juga tusi Dirjen PSP Bapak Ibu, dan ini juga dibuka peluang untuk lapor Pak Menteri terkait dengan bantuan-bantuan yang berada di Dirjen di Kementerian Pertanian. Jika Bapak Ibu menemukan ada yang tidak beres, misalkan bantuan alat mesin, bantuan benih,
pupuk pestisida harus membayar, petani harus keluar biaya, dicek langsung ke TKP benar atau tidak. Kalau memang terbukti petani harus membayar ke petugas atau ke oknum, tolong dilaporkan ke lapor Pak Menteri itu. Siapapun orangnya, karena itu apa? Itu hak petani. Dan semua jenis bantuan pemerintah itu gratis, nggak ada yang membayar. Yang keenam, pembiayaan atau KUR. Nanti didorong kerjasama dengan rekan-rekan penyuluh untuk menyadarkan petaninya untuk masuk AOTP, Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika ada kejadian dampak perubahan iklim atau serangan OPT yang mengakibatkan busuk pada tanaman padi kita, itu bisa dikomplain lewat KUR itu. Nanti tolong didorong ya Bapak Ibu disadarkan, kan itu tidak mahal, 1 hektar itu kan hanya satu musim tanam kan hanya 36.000. Ibaratnya itu kan 2 bungkus rokok 1 hari aja. Itu untuk mendaftar di Kur. asuransi. Terus yang ketujuh, hilirisasi. Ini kawan bidang pasca panen, tetapi ini juga urusan kita semua. Nah, kita berada di mana? Sebagai insan perlindungan, kita berada di SDM pendampingan dan pengawalan, Bapak Ibu. Ini kita berada di sini, membawa dengan rekan-rekan penyuluh, rekan-rekan BPP, Dinas, dan Poktan dan kelompok tani. Inilah kita berada di SDM pendampingan dan pengawalan yang yang sudah kita sering lakukan di lapangan. Inilah Bapak Ibu 8 kunci utama swasembada pangan kita. Jadi arahan pimpinan kita di pusat Bapak Ibu, tunjukkan eksistensi kita sebagai POPT di daerah kita masing-masing. Dengan apa Bapak Ibu? Membuat dokumen-dokumen seperti penyuluh itu dan sepertinya kita sudah lebih dulu membuat ini. Baik ketika pengamatan, ketika pembinaan, ketika menyusun laporan atau persiapan atau yang terkait dengan dunia perlindungan tanaman, dibuat dokumen. Kalau tidak bisa video mini, rekan-rekan bisa membuat dokumentasi foto-foto saja open kamera, nanti disampaikan ke Mas Diki atau nanti ke tim yang lain, itu dicoba membuat dokumentasi. Saya yakin Bapak Ibu udah mahir itu. Silakan saja. Itulah bentuk eksistensi kita di lapangan. Tanpa kita mempublish kegiatan kita, kawan-kawan di luar sekitar kita nggak tahu itu POPT kerjanya apa sih. Walaupun rompinya udah POPT, topi udah POPT, tas udah POPT. Tapi rekan-rekan tuh nggak tahu kalau itu tuh POPT. Mereka tahunya hanya penyuluh saja. Kita juga penyuluh Bapak Ibu, penyuluh bagian nama penyakit dan dampak perubahan iklim di situ. Jadi bukti kita di lapangan, Bapak Ibu, tunjukkan eksistensi, mendukung kebijakan Pak Menteri, tingkatkan kerjasama dengan rekan penyuluh untuk mendukung swasembada pangan. Ini penting, ya. Rekan-rekan saya pasti sudah sangat mahir, termasuk rekan-rekan PUPT yang di LPHP, apapun yang dilakukan di PLHP, mungkin itu eksplorasi, terus perbanyakan, APH, silahkan didokumentasikan. Dan selalu saya sampaikan Bapak Ibu, kawan-kawan semua, untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Kalimantan Barat, apapun teknologi yang dikembangkan, silahkan dikembangkan, jangan kita saling mengkritisi. Nanti kalau kita berdebat, berteori melulu, malah langkah real kita di lapangan tidak jelas. Cuman kita menang di debat saja. Menurut si ini, si itu, tapi nggak melakukan di lapangan. Yang sudah sangat menguasai Telkodama silahkan dikembangkan di daerahnya. Yang sudah menguasai Biosaka, POC rumput N level 1 silahkan dikembangkan di lapangan. Yang sudah menguasai Jakaba, Jadam Sulfur silahkan di lapangan. Termasuk yang lain untuk mendukung pertanian berkelanjutan, tolong dikembangkan di lapangan dan didokumentasikan. Karena saya juga melihat kabari, ya, laporan di grup juga, di laporan koordinator, saya seleksi video-video, kalau ini yang bagus, layak saya share untuk ke pusat, saya share ke pusat. Dan Alhamdulillah, Bapak Ibu,
Dari 34 balai proteksi di Indonesia itu yang Intel mengirimkan dokumentasi hanya Kalbar sama Jawa Timur. Tolong ini kerjasama kawan-kawan semua untuk dokumentasi jangan disepelekan. Jangan kita membuat TikTok pribadi pinter, tapi ketika kita membuat TikTok untuk dokumentasi tusi sebagai PUPT jadi berhenti. Ini juga tidak bijak. Jadi apapun yang kita lakukan untuk pengamanan produksi tanaman pangan dan horti, kita berdokumentasi yang baik untuk kita publish. Biar semua orang itu tahu tusi kita seperti ini. Yang selanjutnya tentang SKP. SKP tolong Bapak Ibu disusun segera tepat waktu, tingkatkan komunikasi koordinasi sama atasan langsung ya. Jangan harus didorong-dorong, sempatkan waktunya kalau memang memang ada waktu dikejar dulu. Yang terakhir tentang aktiviti, Bapak Ibu, aktiviti kita kemarin sudah dijumkan, tolong juga dilaksanakan dengan baik, absensi dibuat karena itu bentuk kinerja kita dan itu adalah tuntutan daripada kita sebagai ASN. Kalau kita nanti tidak mengisi aktiviti, absennya tidak bagus, ya saya tidak bisa istilahnya membantu kawan-kawan di lapangan. Dari awal kita udah ingatkan, udah beberapa kali Zoom ya. Yang penting kalau terjadi kendala-kendala tentang penyusunan SKP, terus pengisian aktiviti, pembuatan video, tolong langsung komunikasi pada kawan-kawan yang lain. Jadi selain meningkatkan kerjasama koordinasi dengan penyuluh, sesama PUPT dan koordinator itu penting Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu tingkatkan komunikasi koordinasi kerjasama di sesama kita PUPT, penyuluh, BPP dan dinas untuk mendukung swasembada pangan yang sudah menjadi program Presiden dan Pak Menteri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang berkenan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Adil Kak Talino, Bacol Kak Saluga, Bersengat Kak Jubata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Terima kasih Pak Yatno atas arahan dan motivasinya. Seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, jadi apa yang kita lakukan di lapangan nanti didokumentasikan, dijadikan sebagai bahan informasi untuk menunjukkan bahwa meskipun dalam tanda kutip posisi kita sekarang tidak nyaman, tapi kita tetap bekerja sesuai tusi, kita tetap bertanggung jawab. Jadi kegiatan pengamatan pun nanti kita jadikan bahan informasi, boleh di dokumentasi, bisa dibuat video dan lain sebagainya. Nah, contoh yang sederhana kalau masalah video mungkin saya nggak akan bahas atau saya ajari lagi karena udah pernah dan itu pun juga linknya di YouTube juga waktu Zoom kita belajar video itu saya masukkan ke YouTube videonya jadi tinggal buka situ lagi. Ah, contoh bahan informasi yang berupa apa namanya dari foto-foto kegiatan. Ini contoh yang pernah yang saya tengok di mana? Bentar. Ini punya BPTPH Sumsel, Sumatera Selatan. Kelihatan kawan-kawan ya? Nampak ya? Halo? Terlihat gak yang saya share nih? Kelihatan tak? Kelihatan Mas. Kelihatan ya. Jadi ini contoh, ini kegiatan pengamatan biasa atau gerdal, gerdal tapi cuma foto aja, bukan video. Jadi ini yang punya BPTPH dari Sumsel. Cuman foto-foto gini aja. Jadi dari foto-foto ini yang jadikan bahan informasi, diposting ke medsos UPT, dikasih keterangan seperti ini. Jadi keterangannya ini berdasarkan laporan harian yang biasa kita buat, laporan monitoring, laporan non monitoring itu, tapi diurai dalam bentuk paragraf.
seperti ini. Contoh yang lain, ini gerdal juga. Ini gerdal juga. Contoh yang pengamatan mana ya? Ini gerdal. Nah, ini pengamatan. Ini yang contoh pengamatan, ya cuman foto-foto pengamatan kita biasa. Nanti fotonya, foto kawan-kawan pengamatan nanti kirim ke saya, nanti saya olah, tinggal saya kasih saya kasih hiasan gimana, biar seragam. Nah, terus laporannya nanti ah, dibuat seperti ini, yang untuk di medsos. Dibuat jadi kayak apa? Uraian. Nah, kalau dulu ini sebenarnya udah pernah saya buat. Ini udah pernah saya buat untuk yang di medsos kita. Contoh, ini waktu itu 2022 ini ini laporannya dari Jawa ya. Waktu itu berarti masih punya si Eleven. Ini laporan harian Eleven. Saya posting di medsos di FB kita. Nah, cuman foto biasa tapi saya kasih kasih apa gitu kan. Nah, kemudian laporan hariannya itu saya buat seperti ini. Saya buat apa jadi uraian paragraf kalimat seperti ini. Nah, dulu saya yang buatkan semuanya ini. Nah, ini Gerdal ditebas. Ini Bu Anita waktu itu. Nah, cuman foto-foto biasa aja, foto-foto kegiatan. Dari laporan hariannya itu, laporan Gerdal atau laporan pengamatan itu diuraikan menjadi kalimat seperti ini. Ini saya rasa sangat mudah ini untuk buatkan apa dari laporan harian menjadi sebuah paragraf ini. Nah, eh, sampai sini ada yang mau bertanya dulu kawan-kawan untuk membuatkan ini bisa enggak? Gimana? Pak Bang Saleh? Nanti dicobalah, Mas Diki. Kita coba Nah, nanti. ya, karena gini, maksud saya kawan-kawan. Kalau dulu saya bisa membuatkan laporannya itu saya buat rangka jadi kalimat. Tapi lama-kelamaan ya namanya juga apa saya ngerangkai kalimat ujung-ujungnya mentok juga kok sama terus kalimatnya itu kan. Ya mungkin kalau sekarang laporan si A saya buatkan bisa besok bisa nanti udah mungkin minggu depan masa kalimatnya sama cuman gantian kan yang baca pun nggak enak juga. Nah, Mas Bambang gimana Mas Bambang? Mas Bambang mute. Saya Tidur. Bisa ya, buat gitu ya Mas Mas ya. insya Allah. Nah, enggak, Siap. karena tadi karena tadi apa sebelum Zoom tadi pagi udah kami diskusikan dengan Pak Kepala. Alisap semua nih, Pak. Untuk Pak Kepala apa dengan Pak Kepala UPT. Jadi untuk selanjutnya nanti untuk bahan informasi nanti kita bukan per kabupaten kota lagi. Kayak biasa yang saya share kan Betul. kabupaten kota itu kan. Yang mungkin minggu ini kabupaten mana-mana aja, minggu depan mana-mana gitu aja kan. Jadi untuk selanjutnya nanti yang untuk Jangan. pembuatan bahan informasi ini perorangan. Ya, Jadi langsung perorangan buat nanti akan kita data kita apa akan saya susun dulu nama-namanya dan itu semua baik kawan-kawan POPT yang di lapangan, kawan-kawan POPT yang di kantor, termasuk kawan-kawan POPT yang di lab. Jadi semua POPT nanti harus membuat sesuai jadwal itu dan nanti untuk memastikan mungkin ya karena kita belum buat SKP kan atau perjanjian mungkin nanti bisa dimasukkan ke sana. Kalau dari hitungan
awal saya sama Iswandi tadi sih kurang lebih PUPT kita ada 60-an sekian tadi itu. Jadi kalau misalnya dibagi satu orang, misalnya hari ini Bang Saleh dapat apa? Dapat giliran buat hari ini sesuai jadwal. Nanti jadwal Bang Saleh mungkin 2 bulan lagi. Jadi masih lama. Jadi kalau 60-an bagi 7 ya kurang lebih 8 mingguan baru atau 2 bulan nanti baru dapat giliran lagi. Jadi tetap tetap ada gilirannya. Dan nanti yang di Mas luar Diki, giliran siapa ya? ya disesuaikan dengan SKP kita kan di situ ada bahan informasi berapa yang diperlukan. Kalau nggak salah saya bahan informasi itu ada berapa? Ada 9 kah? Yang SKP itu. Ya, 9 ke 4 ah, lupa pula saya. SKP. 6 kalau nggak salah. Kalau 6 berarti kan dalam 1 tahun kita harus buat 6 bahan informasi. 6 Kalau berarti pas kalau dua lebih minggu dari kan? 6, 2 bulan kan? 6 bagi 12 bagi ya 6 kan? Berarti pas 2 bulan sekali. 2 bulan sekali berarti Nah, setiap orang itu. ya. Lebih kan berarti bonus. Di luar jadwal seperti biasa di luar jadwal terus ngirim nggak masalah malah lebih bagus gitu Pak. Ya, Nah, jadi karena belakangan ini kan yang ya mohon maaf yang ngirim ke medsos kan yang paling hampir tiap hari itu saya terus nih. Nah, betul. jadi ada juga komentar dari kawan-kawan kok Bang Diki terus yang ngisi ini. Tapi anehnya yang komen itu POPT juga. Nah, ada juga nama kewajiban tapi tidak mau membuat juga. Nah, jadi ini nanti kita buat, kita wajibkan dan udah apa? Tadi udah diskusi dengan Pak Kepala. Jadi nanti perorangan. Jadi mumpung kita belum buat perjankin, nanti kita sesuaikan dengan itu. Jadi sekali lagi sebelum eh, untuk pembuatannya ini sebenarnya mudah kawan-kawan. Nanti ini akan saya share caranya. Karena saya yakin bisa. Karena apalagi zaman sekarang udah ada yang namanya AI. Nah, AI. AI atau AI lah. Ya. Nah, jadi pakai AI aja bisa. Ini coba saya share. Bentar. Cara pembuatan kayak tadi itu. Nanti kawan-kawan perhatikan dan kawan-kawan praktekkan. Insya Allah bisa. Bentar. Nanti khusus tim Mempawa, karena tak ada Pak Diki, kami sudah tahu semua ni. Pak Diki nanti yang arahkan ya. Bentar loh. Aduh. Ada ada WA rahasia enggak nih? Misalnya ini, ini Oke, nampak oke, nih, oke. budak membawa nih. Nak nyorot video aku tuh. Janganlah yang itu, malulah aku. Nah, saya buat laporan saya ya. Ini kegiatan pengamatan saya. Siapa aja lah, pokoknya pengamatan. Mana? Ini punya Mas Bambang nih. Tapi ini enggak ada OPT-nya, yang ada OPT-nya. Ini. Ini jadi cara buat uraiannya dari laporan harian ini nanti kita masukkan ke Chat GPT. Nah, seperti ini. Ini di copy dulu. Nah, disalin. Kemudian kita masuk ke Chat GPT. Bentar, loading. Nah, untuk ke Chat Chat GPT kan udah GPT. pasti harus udah pasti harus login dulu. Loginnya pakai email masing-masing. Nah, Chat GPT kah? Chat GPT. Nah, di Chat GPT ini kita tulis yang ditanyakan apa saja situ, tulis bahasa kita aja. Nah, jadi Cara membuat bukan buatkan buatkan laporan kegiatan di bawah ini
menjadi bentuk uraian, misalnya 3 paragraf. Terserah kita Ya, misalnya mau 2 paragraf atau kalau 1 paragraf terlalu singkat lah kan. Nah, habis itu kita enter, kita paste laporan harian kita tadi. Nah, jadi buatkan laporan kegiatan di bawah ini menjadi bentuk uraian 3 paragraf. Nah, udah kan? Kalau udah, tinggal nanti klik yang tanda panahnya ini, biar diproses. Nah, berikut laporan kegiatan tersebut sudah langsung jadi. Dalam bentuk uraian 3 paragraf. Pada hari Rabu 8 Januari, bla 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 bla. Nah, cepat kan? Udah selesai. iya, Ah, tinggal ini di copy, kirimkan ke foto. saya sama fotonya. Udah selesai. Itu bahan informasi udah jadi dah. Nah, saya ulang lagi ya. Contoh, saya ulang lagi. Misalnya ini ke, Chat GPT tadi, Pak Diki. ah, Berarti tadi di copy ya? ya saya ulang dari sini. Saya ulang dari Ya, laporan hariannya. Ini misalnya, ini tidak ada UPT yang ada UPT-nya. Ah, ini misalnya ini punya Haironi. Saya ngambil di grup Mempawah. Jadi laporan hariannya ini di copy, disalin, salin. Setelah itu kita masuk pindah ke ChatGPT. Nah, ChatGPT, ntar loading HP saya agak lelet. Ah, tulis kayak tadi. Buatkan laporan kegiatan di bawah ini menjadi 3 uraian, eh, menjadi uraian dalam uraian 3 paragraf, misalnya paragraf. Terus kita enter, kita paste yang kita copy tadi. Nah, ini yang laporan Ironi tadi. Udah, baru kemudian diklik. Nah, kliknya kemana tadi, Pak Diki? dikliknya Di yang ini. HP-nya, yang mana? Dikliknya Coba yang, di panah. ini, ntar. Yang ini. Yang tanda Yang panah, di plus itu, tanda yang tanda panah ini. panah. Tanda panah sebelah kanan, samping mikrofon. Ya, Nah, ya. Oh, itu. diklik di situ. Diklik situ. Kalau udah jadi seperti ini, udah tinggal di copy, kopinya yang paling kiri ini, yang sebelah kiri jempol. Nah, itu. Nah, Sebelah kiri jempol. sebelah kiri jempol. Nampak, Pak? Sampai ada centang ya. Sampai ada centang, udah. Kalau ada centang berarti dia udah ngopi. Ini terus kita WA-kan ke saya. Ini misalnya minta izin kawan-kawan Mempawah ya, saya WA ke sini. Tapi sambil karena ChatGPT ini cuman AI, jadi sambil dicek lagi kata-katanya, betul tidak? Diperbaiki. Ah, ah. Bentar, ini dihapus. Berikut laporan kegiatan dihapus. Nah, Nanti yang 3 paragrafnya masuk juga nanti. ah, ini udah jadi. Nah, ini yang dikirim ke saya sama foto kegiatannya. Entah hari Kegiatan. itu kawan-kawan pengamatan, entah itu apa lagi gerdal, atau apa aja lah. Cuman syaratnya biar bisa diposting untuk fotonya yang dikirimkan harus yang menggunakan atribut PUPT. Biar nampak kalau PUPT gitu Pak maksudnya. Jadi pakai rompi PUPT kah atau pakai yang baju Topi. PUPT yang coklat kah? Pokoknya yang untuk memperjelas kita PUPT. Seperti itu. Nah,
Sampai sini ada yang ditanyakan dengan kapan? Berarti chat GPT-nya kita buka di Chrome ya, Pak? Dari Chrome bisa, atau nginstal dari Play Store pun bisa. Oh, ada installnya, ada ini. Dari Play Store, Google Play pun ada. Kalau nggak gitu dari Chrome pun juga bisa. Berarti chat GPT ini aplikasi ini. Aplikasi yang bisa dibuka di Chrome. Jadi kalau coba saya buka kalau di Play Store, saya nggak pakai Kalau Play ins- Store kan download, Pak. kalau download kalau di Play Store. Saya nggak download, saya pakai Chrome. Soalnya kalau download HP saya udah nggak cukup. Hmm. Chat GPT. Chat GPT. Yang bawah yang ini. Mulola. Yang Chat GPT nih. Ini. Tapi kalau nggak Oh, mau install, sama kayak saya, buka dari Chrome aja. Jadi kalau dari Chrome, misalnya ini saya tutup. Nah, saya tutup, misalnya Chrome baru gini, ditulis aja chatgpt.com. Karena saya udah login, udah langsung kebuka yang tadi. Nah, kalau belum login nanti ya kosongan gini, tapi nanti di atas, sebelah kanan atas, samping dapatkan plus itu ada tulisan login dulu. Sampai sini ada yang mau tanyakan kawan? Bang Iwan? Yohanes, Yohanes. Mana Yohanes nih? Budi bisa Bud? Oh, hadir. Ada Aleh. Bang Yohanes bisa ya Tanya buat kayak gitu Nes. ya? Kemarin kemarin udah saya install tuh, cuman belum di apa? Belum saya masuk ke akunnya. Coba. Habis Belum ini bisa saya dicoba. masuk ke akunnya. GPT-nya udah saya install semalam tuh. Ah, jadi sekali lagi saya ulang, nanti pun ini kan juga direkam nih di apa namanya? Di apa namanya? Nanti akan saya share ke YouTube. Jadi siapa tahu lupa, cuman saya rasa ini pun juga ingat bah kawan-kawannya ini. Bentar, mana Ingat. ya? Pak Diki, artinya kalau kita download itu kita harus bikin apa? Gmail baru kah? Enggak harus pakai email kita yang lama pun bisa. Yang biasa Oh kita iya. pakai. Itu yang si Yohanes nggak bisa itu berarti dia gimana itu? Belum saya masukkan akunnya. Saya dapat dari kawan PPL kemarin, dia tuh ngedit ngedit punya saya tuh, yang saya pasang Oh, di status tuh. Saya nanya dia dari mana dapat nih. Dia bilang dari apa? Chat GPT. Langsung saya install. sekarang saya ulang sekali lagi, tapi untuk kegiatan misalnya Gerdal. Mumpung kemarin saya ada Gerdal. Bentar, bentar. Oke, mana share-nya tadi? Jadi saya buka laporannya dulu, laporan Gerdal, laporan harian Gerdal biasa. Ini saya kemarin Gerdal, di copy, salin, kita ke Chrome. GPT, Chrome. Chat GPT-nya. Sampai sini, buatkan laporan keuangan. Kegiatan di bawah ini menjadi bentuk uraian 3 paragraf. Nah, terus kita copy, apa kita paste, tempel. Terus yang klik yang tanda panah sebelah kanan yang hitam nih. Ini kan udah nih. Klik ini. Bentar, masih loading.
Udah jadi dah kegiatan gerakan pengenal agama. Nah, ini aja udah cukup, terus kawan-kawan kirim ke saya. Kirim ke saya, nanti saya sempurnakan lagi. Nah, berarti udah selesai apa tugas bahan informasinya. Nah, tak apalah Mempawa jadi anu grup Mempawa ini. Nah, udah, anggap ini udah ke saya. Paham kawan-kawan ya? Halo? Pak, Gimana Bang Saleh? langsung belajar buat, Pak. Ah, boleh silakan. Dan Nek, An, Buat hari ini, Nek, boleh coba hari ini Nek, atau yang laporan tengok. kemarin. Dan kadang untuk ChatGPT ini kalau untuk anak-anak PT. sekarang ini kadang jadikan teman obrolan juga. Oh, Jadi bercas kita terus. ngobrol ngalor ngidul sama sama kawan di dunia maya. Punya apa? Suka gitu HP-nya dicas terus tuh dia rusak HP-nya. Nih, mana? No, baterai ini. Nggak pada mau. Bentar kok, Nat. Gigi banyak 82i. Hah, keren kayak bapak kok. oh, Chrome masih di download itu. Chrome nggak perlu download. Ada suara bapak sih, Pak. ya. Ih, bapak nih. Siapa itu? Bapaknya siapa itu? Pak Diki tadi yang waktu kita kopi itu di ini Kak, Pak. Di paste di mana itu? Lupa saya tadi. Enggak itu sih Ngopi cerita. yang dari laporan Yang WA atau dari laporan kita. buka chat Oh, di GPT? sini jawaban saya, dia ini malah minta, siap, boleh aku minta sedikit detail dulu, biar laporannya pas. Waduh, Iya itu habis itu, berarti itu kan udah di chat GPT itu kan? ya. Itu di enter ke bawahnya. Enter bawah, terus dipastekan di situ. Bentar, Waduh, gimana tadi? bentar, Yang bentar. centang tadi Kak? Saya ulang loh. Ya ulang lagi lah. Hmm, Berarti kita copy di laporan kita. bentar. Kok enggak? Wah, ini malah bau. Mana? Ini kalau nggak belajar macam ini, bakal tidak bisa nanti. Nah, Belajar langsung ini kayak. saya ulang ya. Jadi dari sini kan alhamdulillah Mas Bambang udah buat. Betul. Jadi, eh, nah, belum saya share rupanya, Pak. Copy, Share. salin. Nah, Copy, salin, buka, Chrome. oh, Tadi ya, di jadi gini kan? ChatGPT itu ada pertanyaan, apa yang sedang Anda pikirkan hari ini? Ya, Terus kita jawab, buatkan laporan kegiatan menjadi uraian 3 paragraf. Atau di paste dulu, Pak. enggak. Nah, habis uraian 3 paragraf itu langsung di enter paste di bawahnya itu. Ntar saya buat ulang di sini ya. Maksud saya ngenternya ini di mana ini nih? Di tadi tuh di Setelah ini enter. Bentar. Apa koneksi ininya? Bentar, kawan-kawan. Oke, oke.
Atau yang tulisan masuk itu kah? Bukan. Bentar, Bang. Punya mulai sekarang. Saya lebih enak dari HP soalnya. Oke. Buatkan uraian 3 paragraf kegiatan ini. Enter. Nah, Aduh, gangguan terus anunya. Nanti dulu. Nggak apa. Saya saya share ulang. Saya buat contoh ulang. Tapi saya dari laptop aja ya. Kan kurang lebih sama juga. Hidup. Share. Ini nampak ya WA saya ya. Ini. Ini chat GPT. Nah, gini kan? ya, Nah, kelihatan kan? Jadi membawa. Nah, mana laporan saya tadi? Woi, 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 woi. Nah, bentar no ya. Oh, misalnya laporannya. Ini udah ada OPT. Misalnya ini ya, nampak kawan-kawan ya? apa? Bebas Ini, saja, Pak. Yang penting ini salin kan? ya Salin, pindah ke sini. Buatkan laporan kegiatan di bawah menjadi bentuk uraian 3 paragraf. paragraf. Ini enter dulu ke bawahnya. Di enter, baru kita paste tadi. Di enter dulu, jangan diklik ini, tapi di enter dulu. Habis itu, jadi. Kalau udah enter, tempel lah kali ya. Kalau di HP tuh Tempel. tempel. Betul, betul. Nanti bingung kawan tuh nanti. Enter di HP nggak ada enter. Nah, Setelah itu enter. sudah ditempel. Udah ditempel. Terus Enter. yang ini tadi, yang apa namanya? Yang tanda ini. Oh, kirim. Kirim. Oh ya, Mas Diki ya betul nih. Ya kan? Setelah itu Baik, kegiatan copy. monitoring hari Ini di copy baru kirimkan ke saya. Ada gitu ya sama kopi. fotonya. Udah jadi. Jadi laporan bahan informasi yang kewajiban hari ini misalnya dah terkirim selesai dah. Bukan susah. Mana ngopinya nih Mas Diki? Apanya? Ngopinya. Yang Kalau yang di sebelah kiri. Kirim. Sebelah kiri yang di samping jempol itu. Udah tekan terus. Udah tekan kan ada centangnya Kirim kan? atau bagikan ya? Ada cetak. Itu berarti udah di copy. Berarti langsung buka WA, Bagikan. tinggal di paste Bagikan. di WA. Oh gitu. Buka WA misalnya mau ngirim ke siapa, Gua lihat di dulu lah. paste ditempel situ. Oh ya. Bisa kan? Bisa. Nah, Agus gimana Agus? Agus harus buat juga itu. Loh. Kawan-kawan yang lain, Bang Iwan gimana Bang Iwan? Pak Diki. Jadi kok kalau saya kirim ke Pak Diki ini hasilnya kok ada ini kayak .com apa chat?
Bentar, saya HTTPS coba lihat saya kirim ke Pak Diki itu. Apakah hasilnya kayak gitu? Harus Oh, buka. bukan bukan ini yang di Ah, WA ke saya. Bentar ya. Saya share. ah, Yang di copy itu yang ini, yang pada hari Kamis ini. ya tadi kan udah kita salin. Udah di copy ini kan, tanda ini kan? Ya, terus Copy, kemudian cari di WhatsApp. Bang Saleh gini Ya, ditempel, tempel atau tempel. paste kan? Nah, Ya. Oh, saya langsung ke WA. Oh, sama Pak Diki hasilnya Bapak kirim ke saya itu Kak. coba ya. Tempel. Hmm. Oh ya ya ya. Pada hari Kamis 29. Nah, Mas Bambang udah sip dah. Rio udah, oke ya? Oke. Oke Sip, oke sip. oke. Ntar tuh tekan yang mana Mas Diki? Yang mananya? Kalau udah enter tuh. Udah enter. Enter tuh di mana tuh? Udah, kalau misalkan udah kita buatkan laporan di bawah ini menjadi 3 paragraf. Kemudian tekan Sip. yang mana tuh? Klik yang Enter, mana tuh? enter kalau di Oke itu? HP dia di chat GPT-nya itu enter itu yang sebelah kanan bawah samping spasi itu, Bang. Samping spasi. Samping spasi kanan bawah. Kayak kita samping spasi yang untuk Oh, kirim. yang panah ke kiri itu. Warna biru itu Oh, enter. oke oke sip sip. Oh, oke terima kasih infonya. Boleh Kemudian dicoba. baru ditempel ya. Nah, tempel. Oke, ntar lo ya. Tempel terus baru yang Oke, tanda udah. panah tuh. Nah, udah keluar itunya. Jangkok, habis itu Itu punya aku tuh, ditempel. aku coba kirim ke Mas Diki itu. Ya? Itu hasilnya WA Mas Diki itu coba. Ya. Oh ya, Rio ada masuk. Betul dah. Itu ya. Kegiatan bimbingan di bidang perlindungan dilaksanakan bertempat. Udah jadi kan? Tinggal Cuman kirim gitu foto aja. lagi kan. Betul dah. Paling nanti tinggal saya betulkan sikit-sikit gitu. Tapi intinya ini udah jadi dah. Tinggal aja, tinggal fotonya aja. Fotonya nanti paling enggak 4, minimal 4 dan nampak kita. Kalau kita pengamatan, kita pengamatan minimal juga 4, ada foto nampak. Kalau misalnya udah siang kan UPT-nya enggak ada, paling enggak bekas kerusakannya kan ada. Jadi bukan laporan pengamatan, misalnya kena penggerek tapi fotonya hamparan semua kan aneh. Didi tak bisa kan? Pasti bisa. Wah, ini aku tak tahu nih, nak belajar lagi nih, seminggu Lebay lah. kau. Lebay kau. Oke. Mardiono, ntar, belum saya buka punya Mardiono tadi. Setelah tempel Mardiono. itu kan dia masih tetap dalam bentuk laporan ya Mas Diki ya. Ya, betul, yang ditempel. Nah, setelah itu klik panah hitam nih. Yang panah hitam tuh. Ah, Betul, Mardiono, betul. Berikut nah. laporan, betul. Ini nanti yang di WA kan. Nah, Tolong dipandu juga. Ini ada kawan Nah, nih yang nggak bisa. setelah itu Mas Nggak Diki bisa nih. udah jadi paragraf nih. kan itu ada yang paling bawah sebelah kiri kan ada tanda salin tuh, yang samping jempol. Sampai jempol. Nah, ah, Ntar loh, yang samping mana tuh? jempol bawah kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri. Tanda salin atau kopi. Yang ada ditanyakan tuh. Yang di bawah yang Ya, di bawah kan ada tanyakan apa saja gitu. enggak di atasnya itu. Di Di sini, atas. Bang. Bentar ya. Mana share-nya tadi? Nah, yang ini, Bang. Nampak enggak nih? Coba.
kopi ini. Di Oh, bawah di bawah paragraf yang di udah bawah. jadi itu. Mm-mm. Oh, nanti lah saya cari. Oh, di bawah tag itu ya. Kan ada kopi, jempol sama jempol terbalik itu. Jadi kalau kopi itu nih tekan jempol. Enggak, kopi yang sebelahnya, yang paling ujung. Sampai muncul tanda centang berarti udah terkopi. Oh. Yang eh pakai AI yang di WA bisa juga Bang, bisa, boleh. Harus pakai laptop. Nggak ada punya saya nih Mas. Kalau pakai laptop bisa, pakai HP Cuman pun bisa. kotak-kotak ya nih. Ya. Oh, udah dicentang nih, udah centang. Kemudian Langsung buka salin ke WA Mas saya. Diki. Langsung buka Oh, WA saya. saya coba dulu ya. Nah, Tesnya dulu ya. Ini nggak ada. Tik lah. yang lain ada. Enggak. Ini dulu nih tulis buatkan. Berarti berapa? Bulan ya? Mas Diki, coba lihat punya saya tuh. Saya kirim ke Mas Diki. Kayak gitu kah? Ya, kita mau tering Berarti, ngading OPT ya, tipe bertujuan. Nah. Hasil pengamatan meningkat tajam baru OPT lain penyakit. Nah, berdasarkan ada betul. Ini kan oh ya, sesuai dari laporan harian kan ini kan, cuman ya dari dijadikan laporan paragraf. harian. Nah, betul. Sip, sip, seperti ini, Bang. Ya. Boat, gimana? Dian Suniawan? Ini Dian nggak Fuad ada tumbang orangnya kali tinggi. ini. Ya? Oh, artinya setelah kita buat kayak gini, kita kirim foto juga ke Mas Diki selama yang dari kegiatan itu empat ya, Nah, minimal 4 foto lah. 4 foto. Tapi kalau berupa video sama. Berupa video boleh. Udah keluar. Salin yang laporan Bapak. Berupa video boleh. Cuman nanti kirim file aja kalau dalam bentuk video. Kalau Nes, nggak capek-capek kita catat mengarang-arang. Udah. Tapi tetap anu juga Bang, nanti selesai sebelum di copy nanti pokoknya udah jadi di anu lagi diteliti siapa tahu ada salah anunya. Dari Ya. namanya juga AI dia. Kamu udah bisa belum? Eh, buat loh. Nah, sekarang aku dari awal lagi nih. Nah, kok ngikut ya? Ini Bang Diki, Om Diki. Ya, Ini ada HP yang nggak bisa nih. Gimana HP Bu Masrah Beli nih? HP, Badi. HP-nya nggak bisa maksudnya untuk buka Ah, apanya? Bu Masrah, ini HP-nya nggak bisa. Itu untuk buka yang nggak bisa tuh buka apanya? Buka Nah, itu GPT-nya kah? chat GPT-nya tak bisa dibuka. Dia Jadi pakai sudah saya periksa itu tak dia bisa pakai Chrome. aplikasi kah atau Enggak, itu Chrome? memang HP-nya saya udah rekomendasi untuk diganti ulang. Beli baru. Nah, udah semua kan ya? Jadi untuk selanjutnya, aduh, nggak bisa no. Connect, nggak bisa pakai HP. Jadi tetap sementara saya share dari pakai laptop aja lah. Selanjutnya kita coba buat poster. Sama kita cuman pakai ChatGPT aja. Nah, tetap kita berada di ChatGPT. Cuman kalau kita mau buat poster seperti itu, nanti kawan-kawan harus untuk lebih mudahnya kawan-kawan cari di mana? Cari di medsos dulu, di FB kah atau IG atau di mana, itu posternya di-download. Dan share di
Bukan. Oh, di sini. Nah, ini yang kita kembali ke ChatGPT. Sampai sini nampak kawan-kawan ya? Kelihatan ya? Nah, kita buat baru. Nah, di new chat ini kalau membuat postingan baru atau tetap tadi di bawahnya, tetap yang ini tadi, kita buat lagi di bawahnya sini pun juga tidak apa. Tapi kita buat baru aja new chat. Di create image dulu. Nah, yang biar create image. Baru plus foto, add foto and file, download. Nah, kita masukkan file yang udah di-download tadi. Perintahnya buatkan poster seperti di atas, titik. Temanya diganti dengan 6 tepat pestisida misalnya. Nah, kita klik yang ini, tanda panah. Kita tunggu. Nah, ini aslinya kan Sundep nih, materi penyuluhan Sundep. Kita minta buatkan poster seperti ini. Temanya diganti dengan 6 tepat pestisida. Nah, kita tunggu. Kalau ChatGPT agak lama dia prosesnya ini. Yang lebih cepat itu menggunakan Gemini, tapi Gemini lebih ke nanti penulisan isinya ini banyak tipunya, banyak salah tulis. Tapi dia lebih cepat hasilnya. Kalau tulisannya nggak banyak, cuman gambar, itu bagus Gemini. Ntar, saya minum dulu. Nampak kawan-kawan ya? Ini masih diproses. Diingat tahapannya tadi untuk membuat posternya. Perintahnya cuman buatkan poster seperti di atas. Temanya diganti dengan 6 tepat pestisida. Asli posternya ini kita suruh buat seperti ini, tapi temanya diganti dengan 6 tepat pestisida. Kita tunggu bentar. Si loading agak lama. Jadi sambil nunggu ini jadi kawan-kawan, sekali lagi kami ingatkan bahwa nanti untuk bahan informasi tidak per kabupaten kota, bahan informasi nanti per orangan, bukan per kabupaten kota lagi. Jadi baik kawan-kawan yang di POPT lapangan, POPT kantor, POPT lab nanti kita per orangan lagi. Tidak per kabupaten kota. Ntar loadingnya masih. Ini ada yang sambil buat juga kah? Ada. Udah jadi kan? Materi penyuluhan 6 tepat pestisida. Udah berubah dah. Awalnya pengendalian hama Sundep. Nah, berubah jadi 6 tepat pestisida. Tepat jenis, tepat waktu, tepat samu. Nah, ini ada salah tulis, nanti bisa diperbaiki. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba perbaiki. Cara perbaikinya, misalnya saya mau ganti orangnya nih. Ganti orang, berarti yang di plus ini dibuat di create image-nya. Ini sih mau tahu komputer nih, Nes. Mana Yohanes nih? Nah, pakai HP bisa, cuman karena ini nggak bisa connect ya.
Dokumen, misalnya, saya pakai foto ini. Ini foto saya. Perintahnya Ganti poster. ganti wajah orang di poster seperti wajah, Seperti wajah saya. oh, seperti wajah pria yang diunggah. Yang diunggah maksudnya yang diposting ini kan? Wajahmu Nah, ganteng. jangan ada berubah wajah, pakaian, dan rompi yang Ribut. dikenakan. Persis. Pokoknya kita buat kata perintahnya yang betul-betul jangan sampai melenceng. Menurut anu kita aja, persis foto yang diunggah. Nah, dah kita tunggu lagi. Itu nanti kalau kita buat ya. Sama nanti yang untuk Itu nomor gantian. 3-nya tepat samu ini pun nanti bisa di perintahnya sini poin Tepat nomor samu 3 itu apa tepat tepat samu? samu diganti dengan tepat apa tepat cara misalnya atau tepat waktu dah. Oh, tepat Ya, mutu. jenis Nah, tepat diganti waktu. dengan tepat mutu. Nah, ya kan gitu lagi. Cuman eh ke kelebihan apa kekurangan ChatGPT kalau kita seperti saya ini kan free nih, yang gratisan nih. Nah, ini kan free. Nah, kalau kita yang gratisan gini, kalau nggak salah kita cuma 6 atau 5 kali bisa posting, bisa perbaiki foto dalam satu hari. Nanti kalau lama lagi besok baru bisa lagi, ada batasannya. Jangan lupa absen kawan-kawan. Ada di absen di chat, enggak, di chat room, bukan di chat GPT, di chat room kalau absen ya. Iya, tadi di satu. Privat. Bentar, kita tunggu bentar lagi. Nah, ini udah mulai kena batasan nih. Your current plan use lower model for image. Kau dah, kau dah. Tapi kau tidak kerja. Ini untuk tambahan aja ya, untuk tambahan tips aja. Ini. Yang kan udah ganti kan fotonya? Udah ganteng dah sekarang. Ini yo. Ganti PPL rupanya Pak Diki. Lupa rompinya belum dikasih tulisan. Berarti harusnya di sini nanti pakaian dan rompi yang dikenakan, persis foto yang diunggah, terus ditambah tulisan lagi PPL, tulisan PPL diganti POPT. POPT. Lupa perintahnya nggak masuk. Tapi yang jelas orangnya udah makin hitam lah daripada aslinya ini. Ya. Ganteng di posternya. Karena hitam. Jadi seperti itu kawan-kawan. Yang buat poster itu nanti itu pelan-pelan dipelajari, nanti tetap saya coba buatkan panduannya lagi macam PDF gitu biar untuk mengingatkan, selain nanti ini pun juga direkam di YouTube jadi bisa dibuka lagi. Tapi yang paling enggak yang kawan-kawan kuasai yang jadikan laporan tadi itu laporan harian menjadi bahan informasi. Itu sekali lagi itu cuma di copy kemudian dipaste ke ChatGPT. Perintahnya pun tidak harus persis, buatkan uraian seperti itu, tidak harus persis. Boleh nanti misalnya minggu agak lama kita lupa kata-katanya, tapi intinya sama, bisa tetap nanti hasilnya sama. Buatkan laporan di bawah ini menjadi dalam bentuk paragraf, 3 paragraf ya gitu aja dah, sama. Gimana? Ayo Roni, bisa Ron? Ron. Nah, Ron. Roni, mana hai Roni? Bisa ndak? Bisa pening kah? Apa bisa apa nih? Bisa gila, bisa gila.
Ini ngapa Mbak Masra nggak ada mukanya, cuma suara aja? Ada penampakan. Oh, Bang Iwan, mana Bang Iwan nih? Nah, nanti termasuk juga kawan-kawan yang POPT kabupaten kota juga ya. Nanti buat juga, nanti ikut di jadwal juga. Jadi kegiatannya hari itu di mana? Kan kan nggak tiap hari nanti ada jadwalnya. Sama seperti siapa Pontianais? Seperti Mbak Novel, terus Nastiti, Nasi wajib itu. terus siapa lagi yang masuknya? Nasi wajib. Jadi untuk yang PPT kantor ada kan masuk sini? Rangga, ada kah? Jadi kayak Vene misalnya, terus nanti Rangga atau apa nanti kalau mau buat laporan, mau apa namanya, yang kawan kantor yang nggak ada wilayah mungkin mau buat bahan informasi kan bisa buat leaflet, buat poster atau apa. Atau kalau misalnya mau buat bahan informasi seperti laporan seperti itu, sebenarnya mudah. Nanti mungkin bisa kayak atau Junaidi misalnya gitu kan, bisa nanti minta bantu Iswandi ke kebun dinas. Kan di kebun dinas yang kan bisa pengamatan di situ kan untuk pelaporan demplot demplot kebun dinas itu bisa juga atau buat leaflet atau poster. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Kalau nggak ada, karena ini udah jam 3.18, silakan. Ini bukan berarti nanti kalau udah bisa buat ini, misalnya kawan-kawan mau buat video kegiatan atau apa, nggak boleh lagi, enggak. Tetap kalau kawan-kawan tetap mau buat video, silakan. Misalnya ada kegiatan gerdal atau bimbingan apa atau apa. Kalau tidak ada, izin Pak Yatno. Ya, saya menyimak dari awal sampai akhir, sampai diskusi. Mungkin untuk hari ini Zoom kita akhiri sampai di sini karena udah jam 3.51 dan mungkin nanti ada pertanyaan yang kurang apa belum mungkin baru selesai Zoom baru muncul pertanyaan nanti bisa ditanya di grup sama kawan-kawan. Mohon untuk sebelum menutup memberikan dulu Pak arahan sedikit. Makasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Diki, terima kasih kawan-kawan semua. Saya menyimak dari awal sampai akhir sampai diskusinya ya. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Cuman kita juga harus memahami bahwa perubahan-perubahan itu sangat dinamis di provinsi, terutama terkait dengan POPT dan soal kedinasan. Dan kami selalu intens komunikasi dengan BKD, dengan dinas, dengan instansi terkait, termasuk bagaimana supaya ini tidak menjadi beban terlalu berat kawan-kawan di lapangan. Karena ini masalahnya bukan hanya POPT, banyak PKH, PK atau dinas teknis yang mempunyai pasukan di daerah. Ini kemarin juga kita bahas dan kita tim di sini, tim di provinsi ya, UPT, UPT, UPT provinsi, intens diskusi bagaimana menerjemahkan hal-hal yang sedang berjalan saat ini. Nanti Bapak Ibu, jikalau masih ada hal yang kurang kurang jelas, misalkan cara bagaimana pengisian aktiviti dan lain-lain, nanti tim akan segera merumuskan ya. Nanti Bu Dewi sama timnya Pak Dulu Pak Gun akan membuat Zoom kembali seperti ini dan kita kita lakukan setiap hari Jumat supaya kawan-kawan nanti tambah paham, tambah mengerti, tidak debat kusir. Yang tadinya memang aktivitinya sudah di manual nanti tinggal copy aja. Yang penting siapkan kalian juga masih digodok terus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan inovasi terus. Kita tunggu, tunjukkan eksistensi kita POP di Kalimantan Barat.
Mungkin itu Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.